bersama seorang di antara ciptaanmu, kecuali itu darimu sendiri. Tidak ada sekutu bagimu, milikmu lah segala pujian dan untukmu segala syukur. Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa amanah, mengemban amanah sebagai khalifah, serta senantiasa beramal dalam rangka menuju jannahmu. Ya Nafi'u Ya Nur, berikanlah kami ilmu-ilmu yang berkah dan bermanfaat. Jauhkanlah kami dari kejahilian. Terangkanlah, mudahkanlah langkah kami dalam setiap niat dan ikhtiar menurut menuntut ilmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya acara kelima, yaitu acara inti yang akan dipandu oleh Saudara Akil. Kepada Saudara Akil, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih terhadap Master of Ceremony. Saya di sini akan menjelaskan dulu mengenai aturan mainnya, yaitu tentang sosialisasi jual dan juknis. Mengenai mekanisme itu, saya akan membacakan secara keseluruhan dulu mengenai petunjuk pelaksanaannya. Kemudian setelah semua petunjuk pelaksanaan telah dibacakan, saya akan memberikan waktu kepada para peserta untuk memberikan pertanyaan mengenai petunjuk juklak. Hal ini juga berlaku terhadap petunjuk juknis itu sendiri. Terima kasih. Hadirin yang saya hormati, acara demi acara telah terlampaui. Saya ulangi, Jangan. saya kembalikan ke Saudara Akil. Baik, terima kasih. Eh, Oke, baik. Ini untuk kita mulai dari petunjuk pelaksanaan, yaitu pertama, Komisi Pemilihan Umum Rakyat Warga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Rakyat Warga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, nomor 1 garing peraturan garing KPORKM UNES garing 11 Romawi garing 2025 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan umum rakyat warga mahasiswa Universitas Negeri Semarang tahun 2025. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Komisi Pemilihan Umum Rakyat Warga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Selanjutnya, bagian menimbang saya anggap dibacakan. Lanjut, bagian mengingat selanjutnya saya anggap dibacakan. Untuk bagian memperhatikan saya anggap dibacakan. Memutuskan menetapkan peraturan tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan umum rakyat warga mahasiswa Universitas Negeri Semarang tahun 2025. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan nomor 1 Pemilihan Umum Rakyat Warga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat Pemira KM UNES adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa UNES berdasarkan Konstitusi Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang berupa pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang selanjutnya disebut luber dan jurdil dalam rangka memilih presiden dan wakil presiden mahasiswa serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Nomor 2, presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa yang selanjutnya disebut Presma dan Wapresma adalah calon yang terpilih pada pemilihan rakyat warga mahasiswa Universitas Negeri Semarang tahun 2025. Nomor 3, anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Warga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut DPMKM UNES adalah calon yang terpilih pada pemilihan rakyat warga mahasiswa Universitas Negeri Semarang tahun 2025. Nomor 4, Komisi Pemilihan Umum Rakyat Warga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang
yang selanjutnya disebut KPU-RKM UNES, adalah Komisi Pemilihan Umum Raya Universitas Negeri Semarang yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025 untuk menyelenggarakan pemilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden mahasiswa serta calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Nomor 5, pemilih adalah setiap mahasiswa UNES yang mempunyai hak untuk memilih dan terdaftar aktif sebagai mahasiswa UNES, tidak cuti, mengisi KRS, dan belum lulus. Nomor 6, bakal calon pasangan Presma dan Wapresma adalah mahasiswa yang mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai calon Presma dan Wapresma. Nomor 7, calon Presma dan Wapresma adalah mahasiswa yang mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai calon dan memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pemilihan Umum Raya Universitas Negeri Semarang. Nomor 8, bakal calon anggota DPMKM adalah mahasiswa yang mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai calon anggota DPMKM. Nomor 9, calon anggota DPMKM adalah mahasiswa yang mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai calon dan memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pemilihan Umum Raya Universitas Negeri Semarang. Nomor 10, Panitia Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut PPUR-KM UNES adalah tim yang bertugas menyelenggarakan pemungutan suara yang berkedudukan di Universitas Negeri Semarang. Nomor 11, tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara. Nomor 12, pemungutan suara adalah kegiatan di mana pemilih memberikan hak suaranya untuk memilih pasangan calon Presma dan Wapresma serta anggota DPMKM UNES. Nomor 13, peserta pemilihan KM UNES adalah calon presiden dan wakil presiden mahasiswa, calon anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Nomor 14, saksi adalah orang yang diberikan mandat oleh para calon untuk mendampingi calon peserta pemilihan dalam serangkaian kegiatan pemilihan dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa dan surat penunjukan saksi bermaterai sesuai format yang telah disediakan oleh KPU-RKM UNES. Nomor 15, tim sukses adalah mahasiswa UNES yang didaftarkan oleh calon untuk membantu dalam usaha pemenangan calon. Nomor 16, kuasa hukum adalah bagian dari tim sukses yang diberikan kuasa untuk mendampingi atau mewakili peserta pemilihan dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa dan surat kuasa bermaterai sesuai format yang telah disediakan oleh KPU-RKM UNES. Nomor 17, partisipan adalah mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang membantu proses kampanye di luar nama-nama tim sukses. Nomor 18, PIN adalah kode yang didapat dari presensi online untuk mendapatkan e-surat suara. Nomor 19, suara masuk adalah jumlah pemilih yang telah memberikan hak pilihnya pada sistem yang sekurang-kurangnya adalah satu pilihan calon dari semua calon yang ada pada sistem. Nomor 20, kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh calon Presma dan Wapresma BMKM UNES, calon anggota DPMKM UNES, tim sukses calon, dan orang-orang yang ditunjuk oleh calon untuk memperkenalkan, mengajak, dan menjaga calon pemilih. Nomor 21, debat calon adalah sebuah proses penyampaian visi, misi, dan program kerja, serta sarana beradu gagasan terkait isu atau tema oleh calon Presma dan Wapresma BMKM UNES. Bab 2, tahapan-tahapan pemilihan. Pasal 2, pendaftaran dan pengambilan berkas bakal calon Presma dan Wapresma serta anggota DPMKM UNES dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 28 November 2025. Pasal 3, pengumpulan berkas calon Presma dan Wapresma serta anggota DPMKM UNES dilaksanakan pada tanggal 29 November 2025. Pasal 4, verifikasi berkas dan pengumuman kurang berkas administrasi bakal calon Presma dan Wapresma serta anggota DPMKM UNES dilaksanakan pada tanggal 29 sampai 30 November 2025. Pasal 5, pelengkapan berkas administrasi bakal calon Presma dan Wapresma serta anggota DPMKM UNES dilaksanakan pada tanggal 29 sampai 30 November 2025. Pasal 6, penetapan calon, pengambilan nomor urut, dan sosialisasi pedoman kampanye calon Presma dan Wapresma serta anggota DPMKM UNES dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2025. Pasal 7, debat pasangan calon Presma dan Wapresma dilaksanakan pada tanggal 4 dan 10 Desember 2025. Pasal 8,
Kampanye pemira warga mahasiswa UNES dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 12 Desember 2025. Pasal 9, hari tenang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2025. Pasal 10, pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2025. Pasal 11, penetapan hasil pemira KM UNES dilaksanakan setelah perhitungan suara selesai. Bab 3, pendaftaran calon. Pasal 12 ayat 1, bakal calon pasangan Presma dan Wapresma serta anggota DPM KM UNES mendaftarkan diri dan atau didaftarkan secara tertulis kepada KPUR di Sekretariat KPUR KM UNES. Ayat 2, bakal calon pasangan Presma dan Wapresma serta anggota DPM KM UNES wajib mengambil berkas pendaftaran yang disediakan oleh KPUR KM UNES pada saat pendaftaran. Ayat 3, waktu pendaftaran bakal calon pasangan Presma dan Wapresma serta anggota DPM KM UNES dilaksanakan sesuai pasal 2 dimulai pukul 10.00 sampai 17.00 WIB. Bab 4, pengumpulan berkas calon. Pasal 13 ayat 1, bakal calon pasangan Presma dan Wapresma serta anggota DPM KM UNES wajib mengumpulkan berkas pendaftaran yang disediakan oleh KPUR KM UNES dan syarat-syarat administrasi. Ayat 2, bakal calon pasangan Presma dan Wapresma serta anggota DPM KM UNES yang berhalangan untuk mengumpulkan berkas pendaftaran dan syarat-syarat administrasi yang dapat diwakilkan dengan menunjukkan surat kuasa bermaterai kepada KPUR KM UNES. Ayat 3, sebelum melakukan pengumpulan berkas wajib melakukan konfirmasi kepada KPUR KM UNES selambat-lambatnya 1 jam sebelum pengumpulan berkas. Ayat 4, waktu pengumpulan berkas pendaftaran dan syarat administrasi calon pasangan Presma dan Wapresma serta calon anggota DPM KM UNES dilaksanakan sesuai pasal 3 dimulai pukul 10.00 sampai 17.00 WIB. Bab 4, verifikasi. Pasal 14, pelaksanaan verifikasi dibagi menjadi 2 tahap, yaitu A. Pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran serta syarat-syarat administrasi bakal calon, dan B. Penetapan calon. Pasal 15 ayat 1, pemeriksaan kelengkapan berkas pendaftaran dan syarat-syarat administrasi bakal calon pasangan Presma dan Wapresma serta anggota DPM KM UNES dilakukan oleh KPUR KM UNES. Ayat 2, pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran dan syarat-syarat administrasi bakal calon pasangan Presma dan Wapresma serta anggota DPM KM UNES dilaksanakan sesuai pasal 4 dimulai pukul 10.00 sampai pukul 17.00 WIB di Sekretariat KPUR KM UNES. Ayat 3, bakal calon yang belum lengkap berkas pendaftaran dan syarat-syarat administrasi diberikan kesempatan untuk melengkapi sesuai dengan pasal 5 dimulai pukul 10.00 sampai pukul 17.00 WIB di Sekretariat KPUR KM UNES. Ayat 4, bakal calon yang tidak melengkapi kekurangan berkas pendaftaran dan syarat-syarat administrasi sampai hari terakhir finalisasi berkas, maka dinyatakan tidak lolos verifikasi. Pasal 16 ayat 1, penetapan pasangan calon Presma dan Wapresma serta anggota DPM KM UNES dilaksanakan melalui sidang verifikasi pada tanggal 1 Desember 2025 pukul 19.30 WIB secara offline di PKMU lantai 2 dengan ketentuan A. Setiap pasangan calon Presma dan Wapresma serta anggota DPM KM UNES hanya membawa maksimal 2 orang saksi. B. Peserta yang diberikan pada huruf A pasal 16 hasil hadir secara offline wajib menaati segala tertib yang telah ditetapkan. C. Untuk tim sukses, partisipan dan mahasiswa umum yang ingin menyaksikan proses penetapan pasangan calon Presma dan Wapresma serta anggota DPM KM UNES akan ditayangkan melalui live streaming di akun Instagram dan YouTube KPUR KM UNES. Ayat 2, pasangan calon dan atau salah satu seorang dari pasangan calon Presma dan Wapresma serta calon anggota DPM KM UNES yang telah ditetapkan dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Presma dan Wapresma serta calon anggota DPM KM UNES oleh KPUR KM UNES. Bab 6, penetapan nomor urut calon. Pasal 17 ayat 1, penetapan nomor urut pasangan calon dan Presma dan Wapresma serta anggota DPM KM UNES dilaksanakan sesuai pasal 6 setelah penetapan calon. Ayat 2, penetapan nomor urut pasangan calon Presma dan Wapresma serta anggota DPM KM UNES dilakukan dengan cara pengambilan undian oleh calon yang bersangkutan dan atau yang mewakili dibuktikan dengan surat kuasa untuk menentukan nomor urut calon pada kartu suara online secara offline di PKMU lantai 2 dengan ketentuan A. Setiap pasangan calon Presma dan Wapresma serta anggota DPM KM UNES hanya membawa maksimal 2 orang saksi. B. Peserta yang disebutkan pada huruf A pasal 17
hadir secara offline wajib menaati segala tata tertib yang telah ditetapkan. C. Untuk tim sukses, partisipan, dan mahasiswa umum yang ingin menyaksikan proses penetapan nomor urut pasangan calon Presma dan Wapresma, serta anggota DPM KM UNES akan ditayangkan melalui live streaming di akun Instagram dan YouTube KPU KM UNES. Ayat 3. Apabila calon atau yang mewakili tidak hadir, maka pengambilan undian akan diwakili oleh KPU KM UNES. Bab 7, tim sukses. Pasal 18 ayat 1. Setiap pasangan calon Presma dan Wapresma KM UNES wajib melaporkan tim sukses masing-masing kepada KM UNES dan Banwasra selambat-lambatnya tanggal 1 Desember 2025 pukul 18 WIB. Ayat 2. Tim sukses dari masing-masing pasangan calon Presma dan Wapresma KM UNES berjumlah 20 orang. Ayat 3. Tim sukses dari masing-masing pasangan calon Presma dan Wapresma KM UNES maksimal adalah semester 7. Ayat 4. Tim sukses dari calon anggota DPM KM UNES berjumlah 5 orang yang berasal dari dapil masing-masing. Ayat 5. Tim sukses yang mengandung unsur anggota DPM KM, Presma, dan Wapresma KM UNES beserta jajaran Menko, Menteri, Ketua Biro atau Badan, Ketua Lembaga Fakultas, beserta jajarannya, dan anggota wajib menyertakan surat cuti jabatan yang disetujui oleh lembaga yang bersangkutan. Ayat 6. Struktur tim sukses terdiri dari A. Ketua, B. Sekretaris, C. Bendahara, D. Kuasa hukum, E. Juru kampanye, F. Anggota. Ayat 7. Surat cuti jabatan tim sukses dari masing-masing pasangan calon Presma dan Wapresma KM UNES wajib diserahkan kepada KPU KM UNES dan Banwasra KM UNES sebelum dimulainya masa kampanye. Bab 8. Debat pasangan calon Presma dan Wapresma. Pasal 19. Debat pasangan calon Presma dan Wapresma dilaksanakan pada tanggal 4 dan 10 Desember 2025. Bab 9. Kampanye. Pasal 20 ayat 1. Kampanye adalah hak setiap pasangan calon Presma dan Wapresma serta anggota DPM KM UNES yang terdiri dari yaitu A. Kampanye media, yaitu kampanye yang dilakukan melalui media cetak atau media elektronik. B. Kampanye dialogis, yaitu kampanye yang dilakukan untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja kepada calon pemilih dalam bentuk pertemuan tatap muka. C. Kampanye kreatif, yaitu kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye, pemilihan, dan ketentuan yang berlaku. Ayat 2. Segala ketentuan dan peraturan terkait kampanye akan diatur lebih rinci pada pedoman kampanye. Bab 10. Masa tenang. Pasal 21. Ayat 1. Masa tenang adalah hari di mana seluruh aktivitas kampanye calon dihentikan. Ayat 2. Masa tenang diberlakukan di seluruh wilayah kampanye yang telah ditetapkan KPU KM UNES. Pasal 22. Ayat 1. Terhitung sejak diberlakukannya masa tenang, maka seluruh calon tetap pemilih dilarang untuk melakukan segala aktivitas kampanye di seluruh wilayah sesuai ketentuan KPU KM UNES. Ayat 2. Terhitung sejak pemberlakuan masa tenang, maka kepada seluruh calon wajib menarik seluruh atribut kampanye yang dipasang di seluruh wilayah kampanye dan akun media sosial yang terdaftar. Ayat 3. Apabila didapati calon dengan sengaja atau tidak sengaja melanggar sebagaimana disebutkan pada ayat 1 dan ayat 2 di atas, maka akan dilaksanakan sanksi oleh Banwasra KM UNES. Bab 11. Pemungutan suara. Pasal 23. Ayat 1. Pemungutan suara adalah kegiatan di mana pemilih memberikan hak suaranya untuk memilih pasangan calon Presma dan Wapresma serta anggota DPM KM UNES tahun 2025. Ayat 2. Pemilihan KM UNES dilakukan dengan sistem e-vote. Ayat 3. Pemungutan suara dilakukan pada pukul 7.30 sampai 17.00 WIB. Ayat 4. Pemilih memberikan suaranya dengan cara memberikan tanda pada surat online. Ayat 5. Setelah batas waktu pemungutan suara berakhir, PPU KM UNES menghentikan presensi online dan mengisi berita acara selambat-lambatnya 30 menit sejak pemungutan suara ditutup. Ayat 6. Saksi yang memantau proses pemungutan suara wajib menunjukkan kartu tanda mahasiswa dan surat penunjukan saksi bermaterai sesuai format yang telah disediakan oleh KPU KM UNES. Bab 12. Kartu suara online. Pasal 24 ayat 1. Kartu suara online berjumlah 2 jenis, yaitu kartu suara untuk pasangan calon Presma dan Wapresma serta calon anggota DPM KM UNES. Ayat 2. Jumlah kartu suara online disesuaikan dengan daftar mahasiswa aktif. Bab 13. Perhitungan suara. Pasal 25 ayat 1. Perhitungan suara dilakukan secara terbuka oleh KPU KM UNES dengan disaksikan oleh saksi maksimal 2 orang dari masing-masing pasangan calon Presma dan Wapresma, pasangan calon serta anggota DPM KM UNES
PPOR KM UNES, Banwasra, DKPPR, dan Civitas Akademika yang diundang dengan tetap mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan. Ayat 2, dalam hal perhitungan suara tidak dihadiri satu atau lebih calon dan atau saksi calon dan Civitas Akademika, maka proses perhitungan suara tetap dijalankan dan hasilnya dinyatakan sah. Ayat 3, PPUR KM UNES mencocokkan berita acara pemungutan suara dari presensi online dengan jumlah kartu suara online yang ada dalam tabulasi rekap suara secara online. Ayat 4, PPUR KM UNES mencatat dalam berita acara perhitungan suara jika terdapat selisih jumlah baik kurang atau lebih antara berita acara pemungutan suara dengan tabulasi rekap suara online. Ayat 5, dalam hal selisih jumlah baik kurang atau lebih antara berita acara pemungutan suara dengan kartu yang ada di rekap suara secara online, maka dilakukan penangguhan perhitungan untuk TPS yang bermasalah dan dilakukan musyawarah antara calon atau saksi dengan KPU KM UNES dan tim ITPE untuk mencari jalan keluar setelah proses perhitungan suara untuk TPS yang bermasalah selesai. Ayat 6, penghitungan suara dilakukan dengan urutan calon anggota DPM KM UNES dan kemudian pasangan calon Prisma dan Prisma KM UNES. Bab 14, penetapan hasil pemilihan. Pasal 26 ayat 1, penetapan hasil pemilihan KM UNES 2025 dilakukan setelah seluruh proses perhitungan selesai dan dicatat dalam berita acara perhitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua PPOR KM UNES, Ketua Panwasra, dan saksi maksimal 2 orang dari masing-masing calon. Ayat 2, berkaitan penandatangan berita acara perhitungan suara, apabila saksi tidak ada atau tidak hadir, hasil perhitungan suara tetap dinyatakan sah. Ayat 3, penetapan hasil pemilihan KM UNES secara keseluruhan dilakukan setelah dicatat dalam berita acara perhitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua PPOR KM UNES, Ketua Panwasra, dan seluruh calon kemudian ditetapkan oleh KPU dengan mengeluarkan surat ketetapan. Pasal 27, setelah penetapan hasil pemilihan KM UNES, KPU KM UNES berkewajiban mensosialisasikan hasil tersebut selambat-lambatnya 2 kali 24 jam setelah dikeluarkannya surat ketetapan. Bab 15, penanganan pelanggaran. Pasal 28 ayat 1, penyampaian laporan pelanggaran pada masa kampanye, masa tenang, dan pemungutan suara disampaikan kepada Banwasra. Ayat 2, batas waktu pelaporan di pelanggaran kepada Banwasra diatur peraturan Banwasra. Ayat 3, Banwasra menindaklanjuti laporan dengan mekanisme yang diatur lebih lanjut oleh peraturan Banwasra. Ayat 4, Banwasra menyampaikan hasil keputusan penanganan pelanggaran kepada KM UNES maksimal 30 menit setelah selesai sidang pleno Banwasra. Bab 16, pelanggaran dan saksi. Pasal 29, pelanggaran dan pemberian sanksi diatur dalam peraturan Banwasra. Bab 17, penutup. Pasal 30, pada saat peraturan komisi ini dimulai berlaku, peraturan Komisi Pemilihan Umum Rakyat Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang nomor 5 garing peralihan garing KPU KM UNES garing 12 Romawi garing 2022 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan umum rakyat keluarga mahasiswa Universitas Negeri Semarang tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 31 ayat 1, dengan berlakunya peraturan ini, segala peraturan yang bertentangan dan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku. Ayat 2, segala peraturan yang belum ada dalam petunjuk pelaksanaan pemilihan KM UNES diatur lebih lanjut melalui mekanisme sidang KPU KM UNES. Pasal 32, peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 23 November 2025, waktu 18.30 WIB, tempat Sekretariat KPU KM UNES. Komisi Pemilihan Umum Raya KM UNES 2025 didatangani oleh Devatan Al-Gibran. Kepada para peserta sosialisasi jual jenis dipersilakan untuk bertanya mengenai petunjuk pelaksanaan yang telah saya bacakan. Baik, untuk kepada Mas Galang, saya persilakan untuk bertanya. Cek, apakah suara saya terdengar? Sudah, Mas. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Galang Fadilah dari Fakultas Hukum. Ini pertanyaannya, apakah cukup satu pertanyaan atau bisa langsung digabung aja pertanyaannya? Gimana? Mungkin bisa digabung saja, Mas. Oh, gabung aja.
Oke, pertanyaan pertama itu tadi berkaitan dengan pasal 11 yang dibacakan terkait dengan penetapan hasil pemira. Itu di dalam pasal tersebut, di dalam pasal 11, penetapan hasil pemira kan ditetapkan setelah selesai perhitungan suara. Nah, kalau kita melihat dari pelaksanaan pemira di tahun-tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, dan juga pemira di fakultas-fakultas, penetapan hasil itu waktunya selalu tidak pasti dan bahkan bisa sampai tengah malam. Nah, dari KPUR KM UNES, kalau ini saran saya, kalau bisa penetapan hasil pemiranya sudah bisa diberikan tanggal pastinya kapan, waktunya juga kapan, supaya semua itu bisa jelas. Karena kita ketahui bersama, kalau yang ada yang anak hukum itu kan harus lex serta, hukum itu harus jelas. Jadi kalau bisa di dalam aturan itu diatur sejelas-jelasnya supaya tidak ada permasalahan-permasalahan hukum yang timbul dari pasal-pasal yang tidak jelas. Jadi saya harap di pasal 11 itu penetapan hasil pemiranya bisa ditentukan tanggal pastinya kapan dan waktunya juga kapan. Kemudian pertanyaan kedua berkaitan dengan pasal 15 ayat 2 jungto ayat 3 terkait dengan pemeriksaan atau verifikasi berkas yang dilakukan oleh KPUR. Kan pemeriksaan verifikasi berkas yang dilakukan oleh KPUR itu paling terakhir tanggal 30 jam 17.00. Nah, bagaimana jika case-nya adalah bakal calon telah mengumpulkan berkas pada tanggal 29, namun ternyata pemberitahuan kekurang lengkapannya berkasnya itu baru dikabarkan pada tanggal 30 jam 16.30. Artinya, waktu yang dimiliki oleh bakal calon yang berkasnya kurang hanya sekitar 30 menit. Nah, sehingga menurut saya sama seperti pasal sebelumnya, harus ada kejelasan kapan selesai pemeriksaan yang dilakukan oleh KPUR ketika berkas dikumpulkan oleh bakal calon. Supaya bakal calon pun bisa mengira-ngira ketika mereka mengumpulkan jam 10, berarti perkiraan misal ditentukan 1 jam pemeriksaan, artinya jam 11 mereka sudah dapat kabar kira-kira ada kekurangan lengkapan atau seperti gimana. Jadi tadi juga sama terkait dengan berapa waktu pasti pemeriksaan yang akan dilakukan oleh KPUR, sehingga tidak ada kejadian ketika kekurangan lengkapannya itu baru dikabarkan jam 16.30 tanggal 30 atau bahkan bisa jadi jam 16.45 karena tidak ada kejelasan dalam aturannya, sehingga waktu yang dimiliki oleh bakal calon pasti sangat minim untuk melengkapi kekurangan lengkapan dari berkas tersebut. Kemudian pertanyaan ketiga berkaitan dengan pasal 16. Pasal 16 terkait dengan penetapan calon. Nah, dalam pasal ini juga penetapan calon ini tidak dijelaskan mekanismenya secara jelas. Karena kalau pengalaman saya sebelumnya ketika memimpin KPU di FH di tahun sebelum ini, penetapan calon yang dilakukan itu dilakukan secara transparan. Jadi dokumen-dokumen dari bakal calon itu benar-benar diperlihatkan secara publik ke publik ketika penetapan calon. Jadi kita mengetahui ini dokumennya memang benar-benar ada, dokumennya lengkap sehingga bisa ditetapkan sebagai calon. Nah, kira-kira dari KPUR apakah sama seperti itu, ada transparansi dokumen dari seluruh calon atau tidak ada transparansi dan langsung ditetapkan begitu saja? Nah, harapan saya bisa ada transparansi dokumen seluruh calon ketika penetapan, sidang penetapan, sehingga memang publik bisa benar-benar menilai apakah calon ditetapkan ini persyaratan dokumennya telah lengkap dan sah atau tidak. Kemudian yang terakhir, ini saya lupa ya pasalnya di mana karena tersebar di berbagai pasal terkait dengan surat kuasa. Surat kuasa ini apakah wajib bermaterai atau tidak wajib bermaterai? Kemudian surat kuasa ini apakah harus dibuat tiap kegiatan satu surat kuasa atau satu surat kuasa bisa untuk dipakai seluruh kegiatan mewakili bakal calon? Karena kalau kita melihat dari praktik langsungnya di lapangan, surat kuasa itu jika dalam pengadilan secara praktikal itu cukup satu kali saja untuk mewakili klien dalam tiap-tiap kegiatan atau perbuatan hukum yang diwakili oleh si kuasa hukumnya.
Jadi bukan tiap-tiap kegiatan. Kemudian untuk surat kuasa itu kalau memang wajib, kira-kira urgensinya apa? Karena surat kuasa yang bermaterai, materai itu kan kalau di Undang-Undang Bea Materai, tujuannya itu hanya untuk terkait dengan beanya saja, pajaknya saja, bukan untuk menentukan keabsahan dari adanya surat kuasa. Nah, kalau memang ini harapan saya, kalau memang surat kuasanya harus ada di tiap-tiap kegiatan, surat kuasanya berbeda walaupun orangnya sama, saya harap sih materainya tidak menjadi wajib karena itu akan membuat biaya yang cukup bisa membebani bakal calon atau kuasa hukumnya karena materainya harus diperbarui 10.000 tiap-tiap kegiatan. Menurut saya kalau pelaksanaan pemira tadi yang dibilang sama ketua ingin benar-benar secara tersampai pada hal yang substansial, menurut ketua KPUR ya seharusnya hal-hal terkait dengan administratif dan biaya seperti ini harusnya bisa diminimalisir. Itu saja pertanyaan dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih makanya atas Mas Galang. Saya izin menjawab Mas untuk berkaitan mengenai pasal 11-nya, mungkin itu akan jadi masukan kita untuk melengkapi mengenai serta yang Mas sebutkan. Itu mungkin akan kita diskusikan dulu secara internal dulu. Kemudian untuk terkait pasal 15 yaitu mengenai ayat 1 dan ayat 2-nya, semisal terjadinya kita melakukan perlambatan dalam memberitahukan mengenai kelengkapan berkas. Mungkin kita akan menentukan jam pastinya setelah ini. Tentunya setelah melalui rapat bersama antara komisioner di KPU dan UNES. Mungkin akan ada perubahan juga di eh, selanjutnya. So, selanjutnya untuk pertanyaan ketiga terkait pasal 16 ya Mas. Itu di pasal 16 itu sebenarnya nanti mengenai berkas itu akan kita secara transparan itu kita terbuka kita uploadkan ke Instagram. Di mana itu akan adanya asas publisitas yang akan kita buka secara terang-terangnya mengenai eh, berkas yang telah dikumpulkan oleh para peserta yang mengikuti pemilihan. Dalam hal ini juga kita memberikan 2 saksi dari masing-masing calon untuk menyaksikan mengenai berkasnya gitu. Dan juga dilengkapi mungkin live streaming dari baik itu melalui Instagram maupun YouTube. Dan untuk surat kuasa, itu untuk formatnya sendiri itu kita tidak menggunakan materai. Itu nanti akan kita berikan di juknis itu akan ditempel lagi di bagian akhir. Dan untuk 1 kali surat kuasa itu dapat berlaku di berbagai macam kegiatan. Akan tetapi di setiap kegiatan itu wajib dibawa mengenai surat materainya atau dipertunjukkan kepada KPUR KM UNES. Mungkin sekian Mas. Oh ya, Apakah ada boleh tanggapan Mas? ditanggapi? Oh ya, boleh ya. Ya, saya izin menanggapi. Berarti terkait dengan transparansi dokumen yang pasal 16 tadi, nanti saksi-saksi maksimal kan 2 saksi dari setiap calon. Itu berarti bisa melihat dokumen dari calon-calon lainnya ya? Apa gimana? Bagaimana teman-teman? Mengenai jumlah dari berkasnya itu kita apa saja yang wajib dikumpulkan dari para peserta pemilihan itu misal ada 16 berkas yang wajib dikumpulkan maka kita akan sebatas melihat bahwa 16 berkas ini telah dikumpulkan secara komplit gitu Mas. Jadi kita tidak akan memberikan secara persatu mengenai eh, apa saja yang akan dilihatkan. Namun berkas ini tentunya akan kita cross check secara netral mungkin secara eh, sepasti mungkin melalui penelitian yang telah kita lakukan dan setelah kita tandai bahwa memang benar-benar ini itu telah kita cek gitu. Mungkin apakah ada tanggapan Tapi lagi, Mas? kalau
Ya kalau begitu menurut saya transparansi tidak ada. Transparansi kepada publik tidak ada kalau hanya diperiksa oleh KPUR tanpa diperlihatkan kepada publik. Jadi maksud saya itu contoh, kan ada surat pernyataan pemira damai. Nah, itu nanti surat pernyataan pemira damai yang dikumpulkan oleh calon ketika sidang penetapan atau sidang verifikasi itu nanti contohnya diangkat ke atas terus diperlihatkan kepada saksi-saksi bahwa surat pernyataan pemira damai untuk calon A atas nama A telah lengkap, telah ditandatangani, sah gitu. Nah, menurut saya harusnya seperti itu. Kalau hanya mengandalkan KPUR saja, ya menurut saya ini yang pemira KPUR saja atau seluruh KMUNES gitu. Terus soal surat kuasa, ini berarti saya ingin klarifikasi, berarti tidak perlu ada materai ya, begitu. Itu aja sih. Oke, baik Mas. Untuk terkait sistem dari keterbukaan informasi itu, sebenarnya kita akan menampilkan seperti yang tadi Mas bilang bahwa kita akan menunjukkan mengenai berkasnya satu persatu, Mas. Itu kita lakukan waktu sidang verifikasi. Itu juga akan mungkin sistemnya mungkin agak mirip dengan yang ada di EVA juga, Mas, mengenai terbuka informasinya. Dan terkait untuk surat kuasa itu memang tidak ada materai. Itu hanya sebatas nanti kita akan berikan formatnya itu tanda tangan saja, Mas. Dan nama para yang akan memberikan kuasa dan yang menerima kuasa. Oke, terima kasih banyak ya. Keren. Mantap. Lanjut. Terima kasih, Mbak. Apakah mungkin ada yang akan bertanya kembali? Maksudnya bertanya lagi dari rekan-rekan yang lain? Mungkin apabila ada yang ingin bertanya dapat melakukan raise hand di Zoom chat ini, di Zoom meeting ini, maaf. Baik, untuk kepada Mas Halim kami persilakan. Oke, selamat malam. Saya Halim dari Fakultas Hukum. Saya ingin bertanya tadi terkait dengan beberapa hal yang ada, tapi yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu adalah mengenai kuasa hukum yang menjadi bagian dari tim sukses dan juga harus cuti. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa kuasa hukum itu diharuskan cuti? Kan kuasa hukum itu seharusnya ya fleksibel saja selama dia ini kan tim yang kalau kuasa hukum pada umumnya kan profesional ya dan tidak terikat pada apapun. Karena kan kita ketika mengikuti pemira ya kegiatan yang kita lakukan di pemira ya hanya untuk pemira dan di tempat lain untuk tempat lain gitu. Bukan untuk tujuannya diikut campurkan seperti itu. Mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas pertanyaan Mas Halim. Aturan kuasa hukum itu harus cuti atau tidak itu sebenarnya kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemenuhan umrah yang di mana di undang-undang tersebut diwajibkan kuasa hukum itu untuk cuti karena kuasa hukum merupakan bagian struktural dari tim sukses itu sendiri, Mas. Jadi kita tidak dapat mengubah aturan tersebut karena itu mengacu pada undang-undang primer yang dimana itu adalah acuan kita dalam bikin surat dan jurus itu sendiri, Mas. Apakah ada tanggapan, Mas? Ya itu oke mungkin bisa saya maklumi karena diatur di undang-undang ya. Mungkin kelewat kemarin waktu sosialisasi undang-undangnya. Kemudian kalau dari timeline pemira itu kan tanggal 26 sampai 28 ya pengambilan berkas. Betul. Betul, Mas. Terus 29.30 itu penyerahan dan verifikasi dan tanggal 1 itu mulai kampanye sampai 12, 13 hari tenang, 14 pemungutan. Nah, menurut saya waktu-waktu itu cukup singkat gitu, apalagi kalau misalnya pada saat pengembalian berkas ternyata ada berkas yang
dinyatakan kurang dan harus dilengkapi, itu kan waktu untuk mengumpulkan berkas yang kurang itu cukup mepet. Dan juga terkait dengan masa kampanyenya juga menurut saya terlalu mepet sih dalam waktu 12 hari. Karena apa gitu? Karena tahun lalu itu jumlah pemilihnya tidak bisa terlalu banyak menurut saya. Jadi itu bisa dipertimbangkan mungkin terkait timeline supaya waktu kampanyenya itu bisa bertambah dan juga eh, total pemilih itu persentasenya bisa naik dari tahun kemarin gitu. Mungkin itu aja sih. Baik, terima kasih atas tanggapannya, Mas Halim. Untuk terkait timeline, memang terkesannya agak mepet karena dari permintaan bahwa dilaksanakan pada 14 Desember. Jadi memang waktunya cukup dikejar, tapi atas masukan tersebut akan menjadi masukan bagi kami dan akan dipertimbangkan. Tentu kita membuka ruang ini seinklusif mungkin untuk teman-teman untuk bisa menyampaikan pendapat. Dan masukan tadi akan kita jadi bahan pemikiran untuk kami untuk bisa mengganti timeline-nya. Mungkin ada tanggapan lagi dari rekan-rekan? Ya mungkin terima kasih Mas Radit atas tanggapannya dan saya berharap untuk timelinenya benar-benar dapat dipertimbangkan, terutama dari pengambilan berkas verifikasi ya ataupun verifikasi tadi yang cuma 2 hari gitu supaya jangan sampai pelaksanaan pemira ini terlaksana secara proseduralnya tetapi pada akhirnya jumlah pemilihnya sedikit, jumlah calon yang mendaftar sedikit karena ada kendala di timeline seperti itu. Ini itu aja sih. Terima kasih Mas Radit. Baik, terima kasih kembali. Mungkin ada rekan-rekan lagi yang mau memberikan tanggapan terhadap penunjuk pelaksanaan. Baik, apabila sudah cukup, saya kembalikan ke Saudara Akil untuk dapat melanjutkan kepada pembacaan penunjuk teknis. Saya silakan, Mas Akil. Baik, terima kasih Mas. Baik, selanjutnya saya di sini akan membacakan mengenai penunjuk teknis, yaitu pertama, Komisi Pemilihan Umum Rakyat Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Rakyat Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, nomor 2, garing peraturan, garing KPURKM, UNES, garing 11 Romawi, garing 2025, tentang petunjuk teknis pemilihan umum rakyat Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang tahun 2025. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Komisi Pemilihan Umum Rakyat Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Untuk menimbang akan saya anggap dibacakan. Untuk mengingat saya anggap dibacakan. Memerhatikan hasil kerja rapat Komisi Pemilihan Umum Rakyat Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, memutuskan menetapkan peraturan tentang petunjuk teknis pemilihan umum rakyat mahasiswa keluarga mahasiswa Universitas Negeri Semarang tahun 2025. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan nomor 1, pemilihan umum raya Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat PEMIRA KM UNES adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa UNES berdasarkan Konstitusi Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang berupa pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang selanjutnya disebut luber dan jurdil dalam rangka memilih presiden dan wakil presiden, mahasiswa, serta anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Nomor 2, presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa yang selanjutnya disebut Presma dan Wapresma adalah calon yang terpilih pada pemilihan raya Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang tahun 2025. Nomor 3, anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat DPM KM UNES adalah calon yang terpilih pada pemilihan raya Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang tahun 2025. Nomor 4, Komisi Pemilihan Umum Rakyat Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut KPUR KM UNES adalah Komisi Pemilihan Umum Rakyat Universitas Negeri Semarang yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025 untuk menyelenggarakan pemilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden mahasiswa serta calon anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Nomor 5,
Pemilih adalah setiap mahasiswa UNES yang mempunyai hak untuk memilih dan terdaftar aktif sebagai mahasiswa UNES, tidak cuti, mengisi KRS, dan belum lulus. Nomor 6. Bakal calon pasangan Prisma dan Waprisma adalah mahasiswa yang mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai calon Prisma dan Waprisma. Nomor 7. Calon Prisma dan Waprisma adalah mahasiswa yang mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai calon dan memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pemilihan Umum Rakyat Universitas Negeri Semarang. Nomor 8. Bakal calon anggota DPMKM adalah mahasiswa yang mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai calon anggota DPMKM. Nomor 8. Calon anggota DPMKM adalah mahasiswa yang mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai calon dan memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pemilihan Umum Rakyat Universitas Negeri Semarang. Nomor 10. Panitia Pemilihan Umum Rakyat Warga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut PPUR-KM UNES adalah tim yang bertugas menyelenggarakan pemungutan suara yang berkedudukan di Universitas Negeri Semarang. Nomor 11. Tempat pemungutan suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara. Nomor 12. Pemungutan suara adalah kegiatan di mana pemilih memberikan hak suaranya untuk memilih pasangan calon Prisma dan Waprisma serta DPMKM UNES 2025. Nomor 13. Peserta pemilihan KM UNES adalah calon presiden dan wakil presiden mahasiswa, calon anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Warga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Nomor 14. Saksi adalah orang yang diberikan mandat oleh para calon untuk mendampingi calon peserta pemilihan dalam serangkaian kegiatan pemilihan dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa dan surat penunjukan saksi bermaterai sesuai format yang telah disediakan oleh KPOR-KM UNES. Nomor 15. Tim sukses adalah mahasiswa UNES yang didaftarkan oleh calon untuk membantu dalam usaha pemenangan calon. Nomor 16. Kuasa hukum adalah bagian dari tim sukses yang diberikan kuasa untuk mendampingi atau mewakili peserta pemilihan dibuktikan dan kartu tanda mahasiswa yang sesuai kuasa bermakna sesuai format yang telah disediakan oleh KPOR-KM UNES. Nomor 17. Partisipan adalah mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang membantu proses kampanye di luar nama-nama tim sukses. Nomor 18. PIN adalah kode yang didapat dari presensi online untuk mendapatkan surat suara. Nomor 19. Surat masuk adalah jumlah pemilih yang telah memberikan hak pilihnya pada sistem yang sekurang-kurangnya adalah satu pilihan calon dari semua calon yang ada pada sistem. Nomor 20. Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh calon Prisma dan Waprisma BMKM UNES, calon anggota DPMKM UNES, tim sukses calon, dan orang-orang yang ditunjuk oleh calon untuk memperkenalkan, mengajak, dan meyakinkan calon pemilih. Nomor 21. Debat calon adalah sebuah proses penyampaian visi, misi, dan program kerja sarana beradu gagasan terkait suatu isu atau tema oleh calon Prisma dan Waprisma KM UNES 2025. Bab 2. Tata cara pendaftaran. Bagian pertama, pasangan calon Prisma dan Waprisma KM UNES. Pasal 2. Pendaftaran dan pengambilan berkas calon dilakukan pada tanggal 26 sampai 28 November 2025 di Sekretariat KPUR KM UNES dengan menaati tata tertib yang berlaku. Pasal 3, dalam hal pendaftaran dan pengambilan berkas bakal calon, terlebih dahulu wajib menunjukkan tanda bukti aktif kuliah berupa kartu tanda mahasiswa atau KTM, maksimal semester 7 yang masih berlaku pada semester dasar 2025 atau 2026, atau tanda bukti registrasi dasar 2025-2026, atau kartu rencana studi atau KRS semester dasar 2025-2026, serta menunjukkan surat kuasa bermaterai sesuai format yang telah disediakan oleh KPOR KM UNES apabila dilakukan oleh orang lain atau kuasa hukum dari masing-masing bakal calon. Pasal 4 ayat 1, pengembalian berkas bakal calon dilakukan pada tanggal 29 November 2025 di Sekretariat KPOR KM UNES dengan tetap mematuhi tata tertib yang berlaku. Ayat 2, pengambilan berkas disertai pengisian berita acara penyerahan berkas yang sudah disediakan KPOR KM UNES berisi lampiran yaitu A. Formulir pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden BMKM UNES 2026. B. Surat pernyataan tidak sedang mengikuti organisasi internal UNES. C. Fotokopi KTM bakal calon. D. KRS yang berlaku dan atau surat keterangan aktif kuliah yang berlaku pada semester dasar 2025-2026. E. Surat keterangan sehat dari dokter atau instansi terkait yang dilakukan negara untuk mengeluarkannya. F. Foto berlatar belakang warna merah terbaru resmi memakai jas alma mater masing-masing sebanyak 1 lembar ukuran 3x4 dan soft file. D. Surat pernyataan kesediaan menjadi presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa BMKM UNES. H. Surat pernyataan pemilihan umum rakyat damai.
Surat pernyataan kesediaan menanggung segala resiko kampanye di luar kampus UNES. J. Fotokopi KTM atau KRS semester dasar tahun ajaran 2025-2026 sekurang-kurangnya 30 mahasiswa setiap fakultas, serta melampirkan daftar nama lengkap, NIM, dan nomor telepon sesuai dengan nomor format yang disediakan KPO KM UNES. K. Surat rekomendasi pimpinan organisasi sebagai bukti memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap perkembangan lembaga kemahasiswaan. L. Sertifikat asli dan atau surat keterangan lulus pelatihan sebagai bukti kelulusan peserta dalam kegiatan pelatihan kepemimpinan dan manajemen mahasiswa tingkat menengah atau sederajat dari lembaga kemahasiswaan intrakampus tingkat universitas. M. Indeks prestasi kumulatif atau IPK minimal 3,00 dibuktikan dengan transkrip nilai akademik terbaru yang disahkan pada semester dasar 2025-2026 oleh jurusan atau fakultas. N. Surat pernyataan tidak sedang merangkap sebagai KPO Universitas, PPO Universitas, Banwasra Universitas, dan DKPPR. O. Surat pernyataan bermaterai tidak sedang menjalani hukuman pidana. P. Surat pernyataan bermaterai tidak tersandung kasus kekerasan seksual. Q. Menyertakan visi misi. R. Surat pernyataan kesanggupan menjalankan visi misi. Bagian 2. Calon DPM KM UNES. Pasal 5. Pendaftaran dan pengambilan berkas bakal calon dilakukan pada tanggal 26 sampai 28 November 2025 di Sekretariat KPO KM UNES dengan tetap mematuhi tata tertib yang berlaku. Pasal 6. Dalam hal pendaftaran dan pengambilan berkas bakal calon, terlebih dahulu wajib menunjukkan tanda bukti aktif kuliah berupa kartu tanda mahasiswa atau KTM maksimal semester 7 yang masih berlaku pada semester dasar 2005-2006 atau tanda bukti registrasi dasar 2025-2026 atau kartu rencana studi atau KRS semester dasar 2025-2026 serta menunjukkan surat kuasa bermaterai sesuai format yang telah disediakan oleh KPO KM UNES apabila diwakilkan oleh orang lain atau kuasa hukum dari masing-masing bakal calon. Pasal 7. Ayat 1. Pengambilan berkas bakal calon dilakukan pada tanggal 29 November 2025 di Sekretariat KPO KM UNES dengan tetap mematuhi tata tertib yang berlaku. Ayat 2. Pengambilan berkas disertai pengisian berita acara penyerahan berkas yang sudah disediakan KPO KM UNES berisi lampiran yaitu A. Formula pendaftaran bakal calon Dewan Perwakilan Mahasiswa UNES 2026. B. Surat pernyataan tidak sedang mengikuti organisasi internal UNES. C. Fotokopi KTP dan atau identitas lain calon. D. KRS yang berlaku dan atau surat keterangan aktif kuliah yang berlaku pada semester dasar 2005-2026. E. Surat keterangan sehat dari dokter atau instansi terkait yang dilegalkan negara untuk mengeluarkannya. F. Foto berlatar belakang warna merah terbaru, resmi memakai jas alma mater sebanyak 1 lembar ukuran 3x5 dan softfile. G. Surat pernyataan kesediaan menjadi anggota DPM KM UNES. H. Surat pernyataan pemilihan umum rakyat damai. I. Surat pernyataan kesediaan menanggung segala resiko kampanye di luar kampus UNES. J. Fotokopi KTM atau KRS semester dasar tahun ajaran 2025-2026 sekurang-kurangnya 15 mahasiswa tiap double serta melampirkan daftar nama lengkap, NIM, dan nomor telepon sesuai dan contoh format yang disediakan KPO KM UNES. K. Surat rekomendasi pimpinan organisasi sebagai bukti memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap perkembangan lembaga kemahasiswaan. L. Sertifikat dan atau surat keterangan lulus kegiatan training legislatif dasar tingkat atau tingkat fakultas dan training legislatif menengah atau tingkat universitas dari lembaga kemahasiswaan intrakampus tingkat universitas. M. Surat pernyataan tidak sedang merangkap sebagai KPO Universitas, PPO Universitas, Panwasra Universitas, dan DKPPR. N. Surat pernyataan bermaterai tidak sedang menjalani hukuman pidana. O. Surat pernyataan bermaterai tidak tersandung kasus kekerasan seksual. P. Indeks prestasi kumulatif atau IPK minimal 3,00 dibuktikan dengan transkrip nilai akademik terbaru yang disahkan pada semester dasar 2005-2006 oleh jurusan atau fakultas. Q. Menyertakan visi misi. R. Surat pernyataan kesanggupan menjalankan visi dan misi. Bab 3. Verifikasi bakal calon. Pasal 8. Pelaksanaan verifikasi dibagi menjadi 2 tahap, yaitu A. Pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran serta syarat-syarat administrasi bakal calon, dan B. Penetapan calon. Pasal 9. Tata cara pemeriksaan dan penelitian sebagai berikut. A. Pemeriksaan kelengkapan berkas bakal calon oleh KPO KM UNES. B. Pemeriksaan dan penelitian dilaksanakan pada tanggal 29 sampai 30 November 2025 pukul 10.00 sampai 17.00 WIB di Sekretariat KPO KM UNES. C. Bagi bakal calon pasangan Presma dan Wapres serta anggota DPM KM UNES
yang administrasinya kurang lengkap, KPU KMUNES memberikan waktu untuk pemenuhan kelengkapan pada tanggal 29 sampai 30 November 2025 pukul 10.00 sampai 17.00 WIB. D. Dalam hal bakal calon pasangan Presma dan Wapresma serta anggota DPR KMUNES sampai dalam pukul 17.00 WIB tidak melengkapi kekurangan berkas dan syarat administrasi, maka dinyatakan tidak lolos verifikasi. Pasal 10, tata cara penetapan calon sebagai berikut. A. Mengundang seluruh bakal calon pasangan Presma dan Wapresma serta anggota DPR KMUNES untuk hadir ke tempat penetapan calon yang ditentukan oleh KPU KMUNES dengan tetap memenuhi tata tertib yang berlaku. B. Penetapan calon pasangan Presma dan Wapresma serta anggota DPR KMUNES dalam bentuk sidang verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2025 pukul 19.30 WIB. C. Berdasarkan poin B, kegiatan dilaksanakan di PKMU lantai 2 dan ditayangkan secara live streaming melalui akun Instagram KPU KMUNES. D. Bakal calon pasangan Presma dan Wapresma serta anggota DPR KMUNES yang tidak menghadiri sidang verifikasi dapat mengajukan perwakilannya dengan menunjukkan surat kuasa bermaterai. Bakal calon pasangan Presma dan Wapresma BMKM serta anggota DPR atau perwakilannya yang tidak hadir dalam sidang verifikasi dianggap mengundurkan diri dan tidak lolos verifikasi. F. Bakal calon Presma dan Wapresma serta anggota DPR diperbolehkan membawa maksimal 2 saksi dalam menghadiri sidang verifikasi. Bab 4. Penetapan calon nomor urut calon. Pasal 11 ayat 1, penetapan nomor urut calon pasangan Presma dan Wapresma serta anggota DPR KMUNES dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2025 pukul 19.30 WIB secara offline di PKMU lantai 2 dan ketentuan A. Tetap mematuhi tata tertib yang berlaku. B. Setiap pasangan calon Presma dan Wapresma serta anggota DPR KMUNES hanya membawa 2 orang saksi. C. Untuk tim sukses, partisipan dari mahasiswa umum yang ingin menyaksikan proses penetapan pasangan calon Presma dan Wapresma serta anggota DPR KMUNES akan ditayangkan melalui live streaming di akun Instagram dan YouTube di KPU KMUNES. Ayat 2. Penetapan nomor urut pasangan calon Presma dan Wapresma serta anggota DPR KMUNES dilakukan dengan cara pengambilan undian oleh calon yang bersangkutan atau yang mewakili dibuktikan dan surat kuasa bermaterai untuk menentukan nomor urut calon pada kartu suara online. Ayat 3. Apabila calon atau yang mewakili tidak hadir, maka pengambilan undian akan diwakili oleh KPU KMUNES. Bab 5. Debat calon. Pasal 12 ayat 1, debat calon pasangan Presma dan atau Wapresma KMUNES dilaksanakan pada tanggal 4 dan 10 Desember 2025. Disiarkan secara live streaming YouTube. Ayat 2, debat calon pasangan Presma dan atau Wapresma KMUNES di tempat dapat dihadiri oleh mahasiswa UNES. Ayat 3, debat calon pasangan Presma dan atau Wapresma KMUNES di dalam ruangan berisi penyampaian visi misi program kerja dan gagasan serta dialog interaktif antara calon dan panelis terkait suatu isu atau tema yang dipandu seorang moderator yang ditunjuk oleh KPU KMUNES. Ayat 4, apabila calon pasangan Presma dan Wapresma KMUNES tidak hadir tepat waktu sesuai pasal 12 ayat 1 dengan toleransi keterlambatan 10 menit, maka dia diperkenankan mengikuti debat. Bab 6. Kampanye calon. Pasal 13 ayat 1, kampanye dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 12 Desember 2025. Ayat 2, kampanye dilakukan sesuai ketetapan yang telah ditentukan oleh KPU KMUNES. Ayat 3, kampanye terdiri atas kampanye media, dialogis, dan kreatif. Ayat 4, seluruh peserta pemilu dan tim sukses wajib melaporkan akun resmi media sosial yang dimiliki. Ayat 5, kampanye media yaitu kampanye yang dilakukan oleh media cetak dan media elektronik dengan akun resmi yang terdaftar di KPU KMUNES. Ayat 6, kampanye dialogis yaitu kampanye yang dilakukan untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja kepada calon pemilih dalam bentuk pertemuan tatap muka. Ayat 7, kampanye kreatif yaitu kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan yang berlaku. Ayat 8, pasangan calon Presma dan Wapresma serta anggota DPR KMUNES yang melaksanakan kegiatan kampanye wajib melaporkan segala aktivitas kampanye. Bentuk kegiatan dan waktu pelaksanaan kegiatan KPU KMUNES kurang-kurangnya 60 menit sebelum kegiatan kampanye dilaksanakan. Ayat 9, pasangan calon Presma dan Wapresma serta anggota DPR KMUNES yang melaksanakan kegiatan kampanye wajib melaporkan bukti dokumentasi kegiatan sekurang-kurangnya 30 menit setelah kegiatan berlangsung. Ayat 10, apabila pasangan calon Presma dan Wapresma serta anggota DPR KMUNES yang melakukan aturan kampanye akan diatur lebih lanjut di peraturan Basmas KMUNES. Selanjutnya akan
Lanjut oleh rekan saya. Pasal 14. Masa tenang dimulai pada tanggal 13 Desember 2025 pukul 00 WIB sampai pukul 23.59 WIB. Pasal 15 ayat 1. Pada masa tenang, semua aktivitas kampanye harus dihentikan. Seluruh atribut kampanye dibersihkan oleh calon pasangan Prisma-Waprisma serta anggota DPMKM dan atau tim sukses. Ayat 2. Kewajiban calon pasangan Prisma dan Waprisma KM UNES, calon anggota DPM KM UNES, dan tim sukses pada masa tenang, yaitu A. Tidak melakukan penyebaran bahan kampanye. B. Tidak melakukan aktivitas memasang, mengunggah, dan membagikan hal-hal yang berhubungan dengan kampanye di media massa dan elektronik. C. Tidak melakukan kampanye media ataupun kampanye kreatif dalam bentuk apapun. D. Menghimbau partisipan dari masing-masing pasangan calon untuk turut tidak melakukan aktivitas kampanye dalam bentuk apapun. Bab 8. Tata cara pemungutan suara. Pasal 16. Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2025, dibuka pada pukul 07.30 WIB dan ditutup pada pukul 17.00 WIB. Pasal 17. Saksi yang akan memantau proses pemungutan suara memiliki ketentuan A. Wajib menunjukkan kartu tanda mahasiswa dan surat penunjukan saksi bermaterai sesuai format yang telah disediakan kepada PPUR KM UNES. B. Hanya diperkenankan bertanya mengenai jumlah pemilih yang masuk pada presensi online. C. Berjumlah maksimal 2 orang setiap pasangan calon Prisma dan Waprisma serta anggota DPM KM UNES. Pasal 18 ayat 1. Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya di sistem e-vote Pemira KM UNES. Ayat 2. Mekanisme pemungutan suara adalah sebagai berikut. A. Petugas e-vote melakukan presensi. B. Meminta saksi untuk menunjukkan kartu tanda mahasiswa dan surat penunjukan saksi bermaterai sesuai format yang telah disediakan. C. Membuka sistem e-vote dengan memasukkan username dan password di mana username dan password tersebut bersifat rahasia. D. Memastikan seluruh presensi dan suara masuk dalam sistem tertulis 0. Ayat 3. Tahapan dalam memilih adalah presensi online dan proses pemilihan. Ayat 4. Presensi online sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 adalah sebagai berikut. A. Pemilih login ke website apps.unes.ac.go.id dengan menggunakan username dan password sesuai dengan identitas. Selanjutnya, pilih aplikasi Pemira pada menu kemahasiswaan. C. Pemilih melakukan presensi online melalui verifikasi wajah, memasukkan nama dan NIM sesuai identitas. D. PIN dikirim kepada pemilih melalui email dan atau telegram yang terdaftar di sistem UNES. 5. Proses pemilihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 adalah sebagai berikut. A. Pemilih menuju sistem e-vote Pemira KM UNES untuk melakukan proses pemilihan dengan cara memasukkan PIN yang sudah diberikan untuk mendapatkan surat suara. B. Setelah muncul kartu suara, pemilih memberikan tanda dengan cara mengeklik pada foto salah satu pasangan calon presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa KM UNES, dan kemudian foto pada salah satu calon anggota DPM KM UNES. C. Setelah pemberian suara selesai dilakukan, klik selesai. Pasal 19. PIN kartu suara memiliki ketentuan sebagai berikut. A. PIN kartu suara memiliki masa kadaluarsa 15 menit. B. Jika PIN kadaluarsa, maka akan dilakukan extend PIN untuk dapat digunakan kembali dan atau mendapatkan PIN baru. C. PIN kartu suara hanya dapat digunakan satu kali untuk memilih. Pasal 20. Pemilih yang memilih tidak menggunakan suaranya pada calon tertentu akan dihitung sebagai suara abstain. Bab 9. Tata cara perhitungan suara. Pasal 21 ayat 1. Perhitungan suara dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2025 pukul 20.00 WIB sampai dengan selesai oleh KPUR KM UNES dengan tim ITPE di tempat yang ditentukan oleh KPUR KM UNES. Ayat 2. Perhitungan suara dilakukan secara terbuka oleh KPUR KM UNES, disaksikan oleh saksi dengan menunjukkan kartu tanda mahasiswa dan surat penunjukan saksi bermaterai sesuai format yang telah disediakan. Pasangan calon Prisma dan Waprisma, calon anggota DPM KM UNES, PPUR KM UNES, Banwasra, DKPPR, dan Sivitas Akademika yang diundang dengan tetap mematuhi tata tertib yang berlaku.
Ayat 3. Dalam hal perhitungan suara tidak dihadiri satu atau lebih calon dan atau saksi calon dan sivitas akademika yang diundang, maka proses penghitungan suara tetap dijalankan dan hasilnya dinyatakan sah. Ayat 4. PPUR KM UNES mencocokkan berita acara pemungutan suara dengan rekap pemilih dalam sistem online. Ayat 5. Perhitungan suara dilakukan oleh PPUR di TPS dengan dihadiri oleh saksi sebagai berikut. A. TPS ditutup sesuai dengan pasal 16. B. Validasi berhasil ditandai dengan terdownloadnya BAP atau berita acara pemeriksaan dalam bentuk file PDF. C. PPUR mencetak file tersebut pada tempat yang telah ditentukan oleh KPUR UNES. D. Seluruh berkas dimasukkan dalam satu map dan disegel. E. Berkas dibawa oleh PPUR ke Sekretariat KPUR KM UNES. Ayat 6. PPUR KM UNES mencatat dalam berita acara penghitungan suara jika terdapat selisih jumlah baik kurang atau lebih antara berita acara pemungutan suara rekap pemilih dalam sistem online. Ayat 7. Dalam hal selisih jumlah baik kurang atau lebih antara berita acara pemungutan suara dengan hasil suara yang masuk pada perhitungan online, maka dilakukan penangguhan penghitungan untuk pemilih yang bermasalah dan dilakukan musyawarah antara calon atau saksi dengan KPUR KM UNES untuk mencari jalan keluar setelah proses penghitungan suara untuk pemilih yang bermasalah selesai. Ayat 8. Perhitungan suara dilakukan dengan urutan calon anggota DPM KM UNES, kemudian pasangan calon Presma dan Wapresma KM UNES. Penampilan pasal 22, penampilan rekap suara dilakukan secara offline dan ditayangkan melalui live streaming di akun YouTube KPUR KM UNES dengan ketentuan A. Tetap mematuhi tata tertib yang berlaku. B. Setiap pasangan calon Presma dan Wapresma serta anggota DPM KM UNES membawa maksimal 2 orang saksi dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda mahasiswa dan surat penunjukan saksi bermaterai sesuai format yang telah disediakan. C. Untuk tim sukses, partisipan, dan mahasiswa umum yang ingin menyaksikan penampilan rekap suara pasangan calon Presma dan Wapresma, serta anggota DPM KM UNES akan ditayangkan melalui live streaming di akun YouTube KPUR KM UNES. Pasal 23. Dalam hal terjadi perbedaan jumlah pemilih yang mengisi presensi online dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak suara dalam sistem e-voting, maka yang digunakan adalah jumlah pemilih yang menggunakan suara dalam sistem e-voting. Pasal 24. Setelah penghitungan suara selesai, KPUR mengeluarkan SK hasil penghitungan suara. Bab 11. Penetapan hasil pemira. Pasal 25 ayat 1. Penetapan hasil pemira KM UNES 2025 dilakukan setelah seluruh proses penghitungan suara selesai dan dicatat dalam berita acara penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua PPUR KM UNES, Ketua Panwasra, dan saksi dengan menunjukkan kartu tanda mahasiswa dan surat penunjukan saksi bermaterai sesuai format yang telah disediakan, maksimal 2 orang, masing-masing pasangan calon Presma dan Wapresma KM UNES. Ayat 2, berkaitan penandatanganan berita acara penghitungan suara, apabila saksi tidak ada atau tidak hadir, hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah. Ayat 3, penetapan hasil pemira KM UNES 2025 secara keseluruhan dilakukan setelah dicatat dalam berita acara penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua PPUR, Ketua Panwasra, dan saksi masing-masing pasangan calon Presma dan Wapresma KM UNES kemudian ditetapkan oleh KPUR KM UNES dengan mengeluarkan surat ketetapan. Bab 12, peralihan, pasal 26. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan petunjuk teknis ini akan ditentukan kemudian oleh Komisi Pemilihan Umum Raya KM UNES. Bab 13, penutup, pasal 27. Pada saat peraturan komisi ini mulai berlaku, peraturan Komisi Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang nomor 06/peralihan/KPUR KM UNES /12/2022 tentang petunjuk teknis pemilihan umum raya keluarga mahasiswa Universitas Negeri Semarang tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 28, pada saat berlakunya peraturan ini, maka segala bentuk peraturan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 29, peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
ditetapkan di Semarang pada tanggal 23 November 2025, waktu 18.30 WIB, tempat Sekretariat KPU RKM UNES. Baik, selanjutnya di bagian tunjuk teknis ini apakah ada yang ditanyakan? Baik, dipersilakan Sebelumnya, untuk Mas Galang. interupsi. Sebelumnya, untuk yang ingin bertanya, dipersilakan untuk on cam terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, untuk Mas Galang dipersilakan untuk bertanya. Cek, kedengaran nggak ya? Kedengaran, Mas? Oke, sore ini agak gelap karena masih di desa KKN. Ini ada beberapa pertanyaan lagi untuk di Juknis. Yang pertama berkaitan dengan KTM sebagai persyaratan bakal calon. Ini KTM jika bakal calon KTM-nya tidak ditemukan atau hilang, apakah bisa diganti dengan surat pernyataan aktif atau KRS atau soft file R4. Intinya bisa diganti dengan dokumen pendukung yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut aktif atau tidak. Kemudian yang kedua terkait dengan PKKMTM sebagai persyaratan juga. Ini kan seperti kita ketahui bersama dan juga mungkin dari KPUR bisa bertanya kepada panitia PKKMTM. Jadi PKKMTM UNES 2025 sampai saat ini tuh belum mengeluarkan sertifikat maupun surat pernyataan kelulusan. Nah, bagaimana kebijakan dari KPUR jika terjadi seperti itu? Jadi sertif dari PKKMTM UNES 2025 maupun surat pernyataan lulusnya itu belum dikeluarkan hingga saat ini oleh panitia PKKMTM UNES. Kemudian yang ketiga, tadi kan ada berapa 16 file apa berapa file di pasal 7 dan juga pasal 8 atau intinya pasal 6 sampai pasal 8 untuk syarat DPMKM dan juga Presma Wapresma. Nah, seluruh file tersebut kan nanti ada backingan soft filenya juga. Nah, backingan soft filenya ini kira-kira dimasukkan ke dalam drive, Google Drive yang disediakan oleh bakal calon sendiri kah? Atau ditaruh di dalam flash disk? Atau justru Google Drive-nya disiapkan oleh panitia KPUR? Kemudian termasuk juga dengan bukti dukungan yang 30 orang di tiap-tiap fakultas itu nanti soft filenya di drive atau di flash disk atau seperti apa. Kemudian yang keempat terkait dengan surat pernyataan dukungan. Di huruf J itu kan disebutkan kalau fotokopi KTM atau KRS bla 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 sekurangnya 30 serta melampirkan daftar nama lengkap. Yang daftar nama lengkapnya ini sudah ada formatnya dari KPUR KM UNES. Nah, pernyataan dukungannya ini cukup untuk memfotokan KTM dan juga surat pernyataan dukungannya saja atau juga harus dengan foto diri atau selfie dari si pendukung. Karena kalau dari huruf J-nya ini kan tidak perlu foto diri selfie gitu. Karena kalau yang kan saya di FH, jadi kalau di FH kan harus foto diri. Tapi kalau di pasal tersebut tidak perlu foto diri akan lebih baik karena terkadang kan pendukung pun enggan untuk berselfie karena mereka kalau yang cewek biasa merasa kurang bagus kameranya, kurang pede dan lain-lain. Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih panitia.
Oke, baik Mas. Untuk pertanyaan pertama mengenai ketika tidak adanya KTM dari pihak pendukung itu dapat digantikan dengan RPS sesuai dengan yang telah diaturan di Juknis itu ada KTM atau RPS. Kemudian untuk Sorry. Maaf potong. Bukan pendukung tapi dari bakal calon. Kalau KTM-nya hilang itu bisa diganti dengan pernyataan yang menyatakan aktif lainnya atau tidak. Maaf ya, maaf motong. Itu yang huruf C, fotokopi KTM. izin masuk lagi Mas untuk bakal calon yang dimana dia kehilangan KTM itu dapat digantikan dinilaikan yaitu berupa RPS Pak. Itu sesuai dengan yang telah ada diatur di bagian petunjuk pelaksanaan juga bahwa identitas itu dapat digantikan RPS misal KTM tidak ada. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua terkait sertifikat PKMTM itu dari yang kita dapat informasi itu bahwa dari pihak bakal calon dapat meminta surat bukti bahwa pihak calon itu telah mengikuti PKMTM itu sendiri. Artinya pihak calon dapat menghubungi panitia PKMTM bahwa untuk dimintakan surat bahwa dia telah mengikuti PKMTM. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu berkaitan dengan software sendiri itu kemungkinan akan diberikan melalui dalam bentuk flash disk dari para calon yang akan diberikan kepada KPU KM. Terus untuk yang keempat yaitu foto dukungan itu kita akan berupa foto dari uh, seorang pendukung yang dianggap yang sambil memegang KTM dan disertai dengan surat yang telah akan diberikan oleh KPU KM UNES sesuai maaf intinya begini berkaitan dengan foto dukungan itu berupa foto seorang pendukung yang dimana beliau memegang KTM dan berupa formulir yang telah diberikan oleh KPU KM UNES. Mungkin begitu. Apakah ada tanggapan, Mas? Baik, izin menanggapi untuk pertanyaan yang kedua terkait dengan PKKMTM. Ini kita bicara worst case-nya aja. Jadi kalau semisal jelek-jeleknya dari pihak bakal calon ini sudah meminta kepada panitia PKKMTM untuk membuat surat pernyataan bakal calon telah mengikuti PKKMTM, namun dari pihak panitia PKKMTM tidak menjawab atau tidak mengeluarkan pernyataan tersebut, bagaimana? Apakah dari pihak KPUR bisa memberikan keringanan kepada bakal calon? Karena kan itu yang bermasalah dari pihak PKKMTM-nya. Seperti itu. Kemudian terkait dengan pertanyaan keempat terkait pernyataan dukungan yang harus selfie atau foto diri. Nah, kalau kita lihat dari huruf J kan tidak perlu ada foto diri. Nah, ini berarti nanti akan direvisi peraturannya atau seperti apa dari pihak KPUR. Nah, di huruf J kan coba kita baca pelan-pelan itu tidak ada foto diri atau selfie. Nah, itu bagaimana? Apakah nanti ada revisi peraturan atau seperti apa? Terima kasih.
Baik Mas, berkaitan mengenai worst case-nya ketika PKMTM tidak memberikan surat ataupun sertifikat mengenai bahwa para calon ini telah mengikuti PKMTM itu, kemungkinan kita tidak akan tidak akan memberikan upaya ultimum remedium, yaitu upaya terakhir bahwa worst case-nya adalah bahwa ini tidak diperbolehkan untuk mengikuti pemirsa dikarenakan kekurangnya berkas itu sendiri. Artinya kita tidak segan-segan untuk memberikan suatu keluasan, karena ini merupakan suatu form suatu administrasi yang memang benar-benar harus dipenuhi gitu. Dan yang kedua terkait mengenai bahwa tidak adanya frasa bahwa pada huruf J tidak adanya frasa harus melakukan foto. Ini akan kita lakukan revisi berupa penambahan frasa di mana para pendukung itu harus melakukan foto. Mungkin begitu. Oke, baik. Ini berarti dari pihak panitia dari KPUR, semisal ternyata memang dari panitia PKKMTM tidak mengeluarkan, berarti bakal calon tersebut tidak akan lolos sebagai peserta pemira. Namun pertanyaannya, bagaimana jika bakal calon tersebut telah memberikan bukti-bukti valid, konkret bahwa dia benar-benar mengikuti PKKMTM? Itu bagaimana? Kalau kita berbicara substansial seperti yang disampaikan Ketua KPUR, ini justru nggak substansial kalau seperti ini. Justru prosedur doang, karena sudah jelas-jelas bakal calon mengikuti PKKMTM, namun secara prosedurnya dia tidak memiliki surat tersebut. Karena bisa jadi kita tidak tahu ya, ini kan pemira adalah bagian dari implementasi politik praktis. Kita tidak tahu, bisa jadi seorang calon itu dihalangi untuk mengikuti pemira karena PKKMTM-nya ditahan oleh pihak penyelenggara PKKM. Kan kita tidak tahu seperti itu. Seharusnya menurut saya penyelenggara pemira yang baik seharusnya bisa menyelesaikan hal tersebut jika memang terdapat bukti fakta konkret valid bahwa seseorang telah mengikuti PKKMTM. Begitu. Bisa dibahas lebih lanjut, karena gimana ya, tadi saya dengar sambutannya pemira yang substansial yang menghadirkan hasil yang maksimal, tapi kalau seperti ini bukan substansial, ini prosedural doang. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya Mas Galang. Tentu ini menjadi bahan pemikiran bagi kami. Tentu tadi yang disampaikan oleh Mas Galang adalah konsep bagaimana menjadi worst case scenario. Tentu apabila memang bakal calon telah memberikan bukti yang dapat divalidasi, maka bisa jadi bahan pertimbangan bagi kami. Dan selanjutnya, untuk pembahasan ini akan kami bahas lebih lanjut di dalam rapat internal. Karena memang belum ada pengaturan yang memberikan selain adanya pembuktian sertifikat itu sendiri. Terima kasih atas masukannya, Mas. Nanti akan kita berikan tanggapan dalam bentuk atau produk yang lain. Itu. Oke, Jadi, terima kasih atas tanggapannya, akan jadi bahan pemikiran bagi kami. Ya, baik, terima kasih Mas Ketua yang telah menanggapi. Yaitu saran dari saya supaya Baik, selanjutnya mungkin dari Mas Halim, apakah ingin bertanya? Oh iya, berkaitan dengan pasal 7 huruf K itu kan surat rekomendasi pimpinan organisasi. Nah, bila seseorang yang akan mendaftarkan sebagai calon itu adalah pimpinan organisasi, misalnya ketua BEM atau gubernur BEM, itu surat rekomendasinya apakah bisa dari wakil presiden BEM-nya atau seperti apa? Mungkin itu aja. Baik, untuk terkait misal
pimpinan dari organisasi tersebut yang ingin mencalonkan, tentu kami perbolehkan eh, apabila dari wakilnya memberikan tanda tangan terhadap pimpinan seluruh yang ingin mencalonkan, Mas. Oke, terima kasih. Mungkin apakah ada pertanyaan lagi dari peserta yang lain? Oh iya, teman-teman KPU mungkin kalau Meet ini di-record, nanti mungkin hasil recordnya bisa dikirimkan ke kami ataupun diunggah melalui media sosialnya KPU supaya kami bisa mengakses gitu. Karena ada teman-teman kami yang sebenarnya ingin ikut sosialisasi tapi ada kendala jaringan dan juga ada yang sedang KKN, dan mungkin nanti kalau bisa dikirimkan melalui media sosial itu akan lebih baik. Baik, terima kasih atas saran dan masukannya dari Mas Halim mengenai video record ini. Kemudian akan kami upload di media sosial, yaitu berupa YouTube, yang kemudian akan kami share juga nanti di Instagram, Mas. Mungkin begitu. Terima kasih atas sarannya, Mas. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Ini dari peserta lain yang hadir pada Zoom ini. Apabila cukup, kita cukupkan malam ini. Mengenai acara, saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Baik, terima kasih. Hadirin yang saya hormati, acara demi acara telah dilampaui. Tiba saatnya pada rangkaian acara terakhir, yakni penutup. Sebelum kami mengakhiri, izinkan kami untuk mendokumentasi terlebih dahulu. Eh, Hadirin bisa dipersilahkan untuk on cam terlebih dahulu. Untuk semua bisa on cam terlebih dahulu, berpose terserah, dan saya akan menghitung dari 3, 2, 1. Bisa on cam terlebih dahulu? Langsung saja kita dokumentasi dalam hitungan ke 3, 2, 1. 3, 2, 1. Baik, saya cukupkan. Saya akhiri dengan membaca Alhamdulillahirobbil alamin. Saya Andisha Widajaya L, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman KWR. Oh, kurangnya suara.